Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra M. Prokes. Jangan lupa yang belum subscribe bisa dibantu subscribe, dan buat rekan-rekan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dimanapun Anda berada, semoga diberi rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk tutorial ataupun konten saya pada hari ini, bagaimana cara menguras air radiator yang benar ataupun untuk keseluruhan biar airnya terbuang dengan sempurna. Sebelum saya mulai untuk tutorialnya, saya akan bahas dulu tentang air radiator. Untuk air radiator, khususnya di motor yang memiliki radiator, itu berfungsi ataupun berguna untuk mengatur suhu mesin. Nah, dan kalau untuk air radiator itu tentunya banyak sekali merek ataupun tipe-tipenya. Kalau untuk pertama yaitu di motor-motor sport ya, ataupun di Yamaha Vision, itu biasanya dia memiliki kapasitas 1 liter ya, atau 1000 cc. Sedangkan kalau untuk tipe motor-motor matic itu biasanya kurang lebih 500, 600 ataupun 800 cc. Dan kalau untuk merek itu banyak sekali. Dan kalau untuk yang biasa pada umumnya digunakan standar dari pabrik, terutama dari Honda, yaitu yang Honda Coolant ya. Kemudian kalau yang dari Yamaha yaitu Yamaha Coolant. Dan masih banyak tipe yang lainnya, seperti air radiator yang di warna pink ya. Kalau yang udah lama sampai sekarang itu dia dengan warna hijau. Dan kalau untuk radiator itu jangan diisi menggunakan air biasa. Kenapa? Karena untuk air radiator itu sudah memiliki bahan tertentu untuk menghindari korosi ya, ataupun biar tidak berkarat. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan air biasa, itu untuk jangka panjang cukup kurang bagus ya, ataupun tidak efektif. Jadi biasanya di bagian yang paling sensitif itu di bagian blok ya. Di bagian blok itu dia biasanya bergerak. Nah, ataupun di bagian tabungnya itu bergerak. Jadi kalau air biasa itu dia belum memiliki semacam kayak bahan untuk anti korosi ya. Jadi kalau untuk radiator itu ataupun air radiator sudah dibuat sedemikian rupa dan di berbagai kualitas, dari yang biasa maupun yang bagus. Kalau untuk tipe yang udah standar pabrik, kalau Yamaha itu biasanya menggunakan Yamaha Coolant ya. Nah, ini kebetulan berhubung ini saya butuh cepat ya ataupun dadaan, jadi seadanya ini pakai yang radiator coolant. Kalau ini bisa digunakan untuk Honda ataupun Yamaha. Maraknya sekarang radiator yang KW ya. Nah, ini juga saya sekalian jelaskan yang dimaksud dari radiator KW, yaitu biasanya dari tipe warna ya, itu dibuat dengan pewarna, itu juga ada. Nah, ini coba saya akan review untuk eh, radiator yang harga murah ya. Ini saya beli tadi 13.000. Nah, nanti untuk ciri-cirinya saya akan tutorialkan ataupun saya akan spillkan ya. Nah, bukan dari tekstur tampilan ya, karena kalau dari tekstur tampilan apapun tampak dari luarnya itu semua bisa dibikin ya. Bukan hanya radiator, sekarang pun marak sekali untuk oli-oli KW ya. Kalau untuk oli-oli KW itu juga udah pernah saya reviewkan, membedakan oli asli sama yang KW. Ini ada juga nih, barangkali kalian
yang sering membeli oli online ya, ini bisa kalian cek video ini ya. Untuk radiator membedakannya ya, untuk langkah pertama rekan-rekan itu biasanya, nah ini tutup segel dalam itu kalian kocok sebentar. Jika sudah kalian kocok ya, kalian bisa lihat apakah di warna hijau ini dia melekat ataupun menempel seperti pewarna. Untuk langkah yang pertama ini aman ya, aman, ini dia nggak menempel ya, karena kalau dari air radiator KW itu biasanya dia membekas. Untuk cara yang kedua, kalian bisa langsung celupkan tangan kalian ya. Nah itu jika yang KW ya, yang KW untuk warna hijaunya itu dia bakal tertinggal ataupun menempel di kulit kalian. Nah kalau ini asli nih. Kalau untuk caranya mudah kok rekan-rekan. Dari apa, warna yang menempel di kemasan, dan ketika kalian coba teteskan di tangan ya, itu warna hijaunya pekat ataupun terpisah gitu ya, atau menempel di tangan kalian. Nah, itu bahaya. Kalau kalian yang menemukan air radiator seperti itu, mending dibuang saja, beli yang baru. Karena itu sama saja kalian menggunakan air biasa ya, itu yang menyebabkan korosi bahaya itu untuk pemakaian jangka panjang. Oke, saya lanjut untuk cara menguras ya. Cara menguras air radiator yang benar. Jadi saya ini akan kuras total tanpa membongkar di bagian bodi samping yang di sebelah sana ya, di tabung cadangan, tabung radiator cadangan, tanpa dibongkar. Jadi untuk langkah yang pertama kali yaitu kalian bisa siapkan wadah dulu ya, wadah untuk nanti tempat pembuangan ya. Nah seperti ini nih, kalau untuk tempat sih terserah kalian. Kemudian langkah yang pertama ya, ini tutup radiator kalian buka dulu, karena kalau untuk tutup radiator jika dibuka ya itu akan keluar semua. Nah ini coba akan saya tutup ya, nanti kalau udah keluar coba nanti saya buka, nanti pasti keluar semua. Nah, ini saya tutup dulu ya, nanti kalau pas posisi ataupun waktu pengurasan ini saya buka, jadi kalian bisa lihat sendiri. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya di bagian blok ya, bagian blok, nah ini bawah, nah ini ya, nah ini yang dari pembuangan blok ya, ini kunci utama ya. Jadi untuk pengurasan inti itu dari sini pembuangannya yang benar ya. Ini saya buka dulu. Untuk bautnya ukuran 10 ya. Nah, untuk cara membukanya ya, tip dari saya itu kalau untuk membuka ke kiri atau ke lawan arah jarum jam. Jadi sebelum kalian putar ke kiri, kalian kencangkan dikit saja. Nah, udah sampai bunyi klek, baru ini bisa kalian lepaskan. Kenapa harus ke kanan dulu? Karena supaya mungkin ada kerak ataupun karat yang di bagian dalam itu biar lebih itu ya, apa namanya, nggak seret gitu. Nah ini udah keluar, siapkan wadah. Nah
Ini kan air nggak keluar nih, coba saya ke bawahkan dulu ya. Ini kan udah saya buka ya. Mana nih tadi untuk bautnya? Nah, udah saya buka. Tapi kok nggak keluar? Kuncinya dari sini. Tuh. Jadi kalau ditutup itu semacam kayak anginnya itu nggak keluar ya. Jadi harus dibuka. Jadi untuk langkah pertama buka dulu tutupnya, atau tidak bisa juga kalian tutup dulu nggak masalah. Barangkali mungkin wadahnya kalian belum siap ya. Kalau udah siap baru tutupnya kalian buka. Nah, jika sudah, ini masih ada sisa radiator yang ditabung ya, sekitar seginilah, lumayan banyak, sekitar mungkin ada 100 cc mungkin, ataupun sekitar 70. Untuk cara mengambilnya bisa menggunakan pipet ya, ataupun suntikan. Seperti ini. Ini bisa kalian beli mungkin di online ya. Kalau ini sih bisa eh, digunakan terus ya. Jadi beli sekali bisa digunakan terus. Nah, yang untuk langkah selanjutnya, kalian kuras di tabungnya ya. Jadi ini supaya bersih total ya. Nah, ini udah kosong. Kalau untuk hasil yang lebih bagus itu dilepas ya. Dilepas itu nanti eh, walaupun ada sisa 3 mili, 4 mili itu keluar semua. Cuman kalau untuk cara seperti ini pun udah cukup bersih ya. Kemudian untuk cara yang selanjutnya ini untuk menguras di tabung ya, tabung cadangan. Nah, ini bisa kalian lakukan di sini. Cuman kalau udah habis itu biasanya nggak keluar ya. Ini kalau untuk tabung ini kebetulan juga udah habis ya. Jadi nggak ada sisanya sama sekali nih. Caranya sama juga. Nah, bisa kalian lakukan seperti ini juga ya. Kalau semisal barang kalian untuk tabungnya masih ada isinya, kalian siapkan untuk air radiator yang baru ya. Ini akan saya isi dulu untuk tabung cadangan dulu ya. Dan kalau untuk pengisian tabung ya, tabung cadangan itu ada dua cara. Nah, ini mungkin kalau kalian punya corong, bisa kalian masukkan. Dan rekan-rekan kalau untuk cara ini ya, ini untuk cara ini juga untuk ngecek ya, ngecek di bagian selang selang menuju ke tabung cadangan, apakah itu ada yang rembes ataupun yang bocor ya. Jadi kalau untuk air radiator yang sering habis itu juga bisa dari dari selang yang udah mulai ada retak, ataupun di bagian tengah itu ada yang putus ya, putus ataupun lubang.
Oke, jika udah penuh, ini bisa kalian lepas kembali ya. Terus kalian pasang dulu. Jangan lupa untuk penguncinya ya. Dikhawatirkan nanti kalau mungkin lepas. Jika sudah, kalian bisa tutup untuk bagian baut di pembuangan blok ya. Jangan terlalu kencang ya, dikhawatirkan putus. Sekira-kiranya saja. Baru untuk langkah yang terakhir, ini kalian bisa penuhi untuk tabung air radiator utama. Tinggal kalian tutup. Kalau untuk posisi pemenuhan tabung, ini mungkin kalau untuk cara yang lain ada, itu bisa dengan cara mesin kalian nyalakan. Itu biasanya kalau udah mulai panas, itu air radiator akan berkurang ataupun masuk ke blok. Nah, kalau untuk cara seperti ini ya, posisi mesin mati, itu walaupun sininya penuh, itu dalamnya belum terisi sepenuhnya. Tapi untuk cara ini juga tidak masalah ya, karena untuk bagian tabung cadangan itu udah diisi penuh. Nanti ketika ini berkurang ya, ketika mesin udah panas ataupun dinyalakan, otomatis yang dari tabung cadangan akan mengisi kembali. Oke, cukup sekian tutorial dari saya untuk cara menguras dan mengisi air radiator yang benar. Dan untuk cara mengecek air radiator yang asli ataupun yang palsu atau yang KW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara dibantu subscribe, like, komen, dan di-share. Saya Putra M. Prokes, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.